Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang bagaimana cara bertakbir dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian, seperti terlacak dalam riwayat-riwayat yang sampai pada keadaan sholat Rasulullah SAW. Kita mulai pertama di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 618. Saya sering katakan Abu Daud ini bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal kurang lebih 500.000 hadis, baik sanad ataupun matannya, sampai dijuluki oleh para ulama saat itu, termasuk setelahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, jika ada dulu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka beliau ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi setiap ditanya hadis, tahu ini sahih, ini dhaif, ini begini, ini bukan hadis. Maka sejak saat itu disebutlah dengan sebutan Abu Daud. Paham ya? Jadi bukan anaknya namanya Daud, bukan ya. Jadi ini sifat yang berbeda. Baik, di nomor hadis 618. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung ke sanad yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatnya miftahus shalah. Miftahus shalah, persiapan mula salat itu at-tuhur, dimulai dengan berwudu dulu. Jadi sebelum kita salat, kita mesti berwudu terlebih dahulu. Ya, ini jelas tafsir dari ayat Al-Qur'an surah kelima Al-Maidah, ya, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, Allah sampaikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat. Kita sudah bahas ini. Ya. Kemudian belum selesai hadisnya, wa tahrimuha at-takbir. Ini kalimat takbir ditemukan di sini. Jadi kalau kita mau salat, setelah berdiri kita bertakbir, takbirnya disebut dengan takbir apa? Baik, tahu dari mana? Allahu a'lam. Baik. Sekali lagi, takbirnya disebut takbir apa? Oh, enggak ada takbir Allahu a'lam. Yang ada cuma dua, kalau tidak takbiratul ihram atau takbir intiqal. Perhatikan. Ini dari sini penamaannya, dari Abu Dawud nomor hadis 618. Baik ya? Wa tahrimuha at-takbir. Saya tuliskan kalimatnya. Wa tahrimuha at-takbir. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Awal persiapan salat dimulai dengan wudu, wa tahrimuha at-takbir, dan dengan bertakbir bertakbir maka diharamkan dalam salat itu segala hal yang tidak terkait dengannya. Jelas ya? Dan diharamkan dalam salat itu segala hal yang tidak terkait dengannya. Dari tulisan ini nanti atau redaksi yang disampaikan ini muncul nanti istilah para ulama yang menyebut dengan nama takbiratul ihram. Ya, nanti saya turunkan kenapa disebut dengan takbiratul ihram dari bahasa hadis ini. Boleh saya hapus dulu? Yang ini boleh? Baik, bismillah. Baik. Perhatikan sini. Ini saya beri tulisan ke sini, saya alihkan ke sini ya. Dari sini muncul istilah takbiratul ihram. Baik. Perhatikan, fokus pelan-pelan. Bapak dan Ibu, kata tahrim ataupun ihram, akar katanya, dasarnya itu terambil dari kalimat haram. Haram. Apa artinya haram? Halo? Nah, biasa ya. Pertanyaan pertama kencang, kedua agak pelan, ketiga nggak ada yang jawab sama sekali. Baik. Haram itu segala yang dilarang. Segala yang harus ditinggalkan. Makanya ketika Allah menyebutkan hukum ini haram, hukum ini haram, hukum ini haram, artinya tinggalkan. Jangan kerjakan, kan? Lawannya disebut dengan halal. Segala yang dibolehkan. Paham sampai sini?
Baik, jadi akar katanya berasal dari kata haram, segala yang tidak diperkenankan, segala yang tidak dibolehkan, segala yang harus ditinggalkan. Nah, jika Anda ingin menjadikan segala yang ditinggalkan ini, yang harus dijauhi ini, atau yang tidak boleh dilakukan ini, Anda ingin berusaha menanggalkannya, menjauhkan dari Anda. Ya, ada sesuatu melekat, gak boleh, Anda lepaskan, begini Anda buang kan? Jika Anda tanggalkan, kalau menanggalkan itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, kalau Anda belajar nanti ilmu bahasa Arab, khususnya di ilmu ma'ani, maka di antara caranya adalah menambahkan akar kata ini dengan satu huruf sisipan di awalnya, yaitu huruf hamzah harakatnya kasrah begini. I. Ada yang untuk menaikkan harakatnya fathah di antaranya, ada yang untuk menanggalkan harakatnya kasrah. Makanya ketika Anda ingin mengangkat Allah, Anda tidak katakan ikbar tapi akbar, karena Anda akan angkat ke atas. Paham ya? Ini cuma ada di ilmu ma'ani nanti ya. Jadi kalau tidak belajar ilmu ma'ani, jangan dikomentari dulu ya. Baik. Lihat sini. I, harakatnya begini, plus haram. Jika ada kata atau huruf tambahan dimasukkan dalam satu kata dasar, maka nanti huruf pertama di kata dasar ini, di kalimat ini, akan dimatikan. Di kasrah begini. Ya, ini hukumnya sudah umum. Tadinya haram, saya turunkan begini. Haramun, haram, kan? Tambah i di sini misalkan, gini. Salah satu maknanya, ya, jadi ada banyak makna nanti, salah satu maknanya ini. Haram, ditambah i, maka ini mati nanti. Jadi mati sukun begini. Ya. Karena ini ada huruf, tidak boleh ada dua huruf, kemudian bersamaan, sehingga tidak bisa dibaca dengan baik. Maka ketika digabungkan, i ini mati, disatukan jadi apa? Ihram. Kalau ini Anda satukan takbir dengan ihram, maka muncul istilah takbiratul ihram, yaitu, perhatikan, takbir yang saat dilakukan, Anda berusaha menanggalkan, menjauhkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Paham? Jadi ketika Anda mulai bertakbir, kalau bahasa bebasnya, ayo Anda mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Gak usah dibawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Yang jadi persoalan, ketika orang mulai bertakbir, banyak orang yang masih membawa hal yang tidak terkait sholat. Anda baru rapat, begitu sholat, materi rapat dibawa dalam sholat, kan? Ibu baru belanja, begitu takbir, belanjaan ada dalam sholat, kan? Ini yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Halo? Ya, baik ya. Termasuk nanti Anda sholat, materi sekarang pun dibawa dalam sholat, gitu kan? Baik. Jadi, ketika kita sudah mulai bertakbir, ini sudah ada isyarat. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ini makna dari sini. Kita harus berusaha. Kalau sudah kita bertakbir, maka buang, tinggalkan, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat kita. Paham sampai sini? Baik, jelas? Belum saya teruskan ya. Baru sebagian. Bismillah. Satu, clear yang ini. Wa tahliluha at-taslim. Baru kemudian dibolehkan kembali Anda beraktivitas, memikirkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat ketika selesai Anda salam. Wa tahliluha at-taslim, ya. Ketika Anda ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, maka silahkan Anda selesaikan kembali urusan yang tidak terkait dengan salat. Abu Daud nomor hadis 618. Saya hapus. Sekarang bagaimana cara bertakbirnya? Apakah kemudian saat kita bertakbir hanya sekedar istilah takbirlah dengan ihram, takbiratul ihram. Ketika Anda bertakbir, kemudian tanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kalau berhenti sampai di sini, nggak dipraktekkan bagaimana cara takbirnya, maka tidak akan pernah jelas. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran, isyarat, gerakan yang mengandung makna ini. Ingat ya, dalam bab mukaddimah pertemuan kita, semua gerakan sholat itu tidak sekedar gerakan-gerakan hampa makna. Ya, tapi ada arti di dalamnya yang dijelaskan oleh Nabi dengan kalimat-kalimat hadis dan penjelasan ta'lim beliau. Tayyib, bagaimana cara kita kemudian melakukan gerakan yang dimaksudkan ini? Maka kita ambil yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari dulu, nomor hadis 735. Sudah? Qala, disebutkan
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah dalam setiap salatnya beliau mengangkat kedua tangannya. Awas, hati-hati ya. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan coba lihat, dan teman-teman semua, bagaimana cara praktek mengangkat tangan ini sejajar dengan bahunya. Kita lihat kawan kita yang tidak usah pegang penghapus, tapi langsung saja menghadap ke kamera untuk memberikan contoh ya. Baik, di sini. Baik, silakan kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat cara yang pertama. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 735, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, kan, sampai telapaknya sejajar dengan bahunya. Silahkan, kira-kira seperti apa? Baik ya. Bahunya sebelah mana sini ya? Baik, maka turunkan sedikit di sini, turunkan sedikit di sini. Baik, sejajar dengan bahunya. Jadi posisi di sini. Paham ya? Baik, saya ulang, posisi di sini, sejajar dengan bahu. Awas, awas. Saya ingin tekankan dulu ya. Jadi, pernah kami jelaskan, tangan itu disebut yad. Tapi ketika dalam ibadah, itu rinci sekali. Karena tangan punya bagian-bagian. Kalau disebutkan tangan, itu berarti dari mulai ujung jari ini sampai dengan ke sini. Ya, persendian yang dekat bahu. Ini tangan, yad namanya, yadun. Paham? Baik. Nah, batas ini disebut dengan kaf namanya, sampai sini. Kaf itu telapak tangan. Sampai sini, ini persendian yang di sini, ini disebut dengan rusghan. Rusghan. Ya, nanti saya turunkan begitu kita akan bertakbir dan bersedekap. Ya, bagaimana posisinya? Nanti ini akan disebutkan. Sampai sini disebut mirfaq namanya. Jamaknya marafik. Ya, Anda harus jeli betul dengan kalimat-kalimat ini, karena nanti baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ketika Allah dan Rasulnya meminta kita mengamalkan amalan terkait dengan tangan, nanti akan ada batas-batas dengan nama itu. Saya beri contoh. Hadisnya, jangan ikut pilihan orang, gitu kan? Baik, kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan. Kita ambil di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459, riwayat Abu Amir, dan beliau nanti yang menyampaikan bagaimana cara melakukannya. Disampaikan oleh beliau, Abu Amir, adalah Rasulullah SAW, jika beliau mengangkat tangannya, ya qala hakadha, beliau mempraktikkan seperti ini. Bagaimana hakadhanya? Ternyata mengangkat telapak tangannya, menghadapkan ibu jarinya keluar, tidak terlampau rapat begini, tidak juga renggang seperti ini. Ternyata menjulur biasa saja. Ya, nggak pakai biasa saja. Ya, jadi begini, jadi tidak terlampau terbuka begini, tidak juga rapat seperti ini. Jadi terlampau menjulur, rileks saja biasa. Jangan berlebihan, ya. Jadi ketika Anda mengangkat tidak terlampau tegang seperti ini, tidak juga terbuka seperti ini, tapi kita bertakbir seperti biasa. Jelas? Baik. Kalau sudah dipahami seperti ini, yang paling penting dari mengangkat tangan ini, ketika Anda bertakbir disebut dengan takbiratul ihram. Poin pentingnya ini namanya. Jadi ketika Anda mengangkat baik sejajar dengan daun telinga ataupun sejajar dengan bahu, poinnya adalah nih, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Nggak usah dibawa-bawa. Jangan kaitkan dalam sholat. Jelas? Baik, jadi ini beberapa dalil turun.